Pandemi ini mengajari saya jika kemanusiaan itu tidak boleh hilang. Yude Aryastina, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jering atau JRX, lahir di Bali 10 Februari 1977, adalah penyanyi, pencipta lagu, dan aktivis media sosial Indonesia. Ia dikenal sebagai drummer dari grup musik rock Superman is Dead. Belakangan, namanya menjadi perbincangan karena tidak percaya dengan pandemi yang sekarang mewabah terjadi. Bahkan dirinya harus sampai masuk penjara karena hal tersebut dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Setelah dirinya keluar penjara pun, Jering masih tetap dengan pendiriannya bahwa pandemi yang sekarang terjadi adalah hanya konspirasi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Jering? Apakah keyakinannya tersebut serta-merta terjadi? Jika ditelusuri, awal pandemi, Jering ikut mensosialisasikan bahaya pandemi melalui media sosial miliknya dan ikut berkampanye di rumah aja. Dengan kata lain, Jering sempat percaya. Saat hal tersebut terjadi, bersamaan dengan para birokrat tidak percaya dan malah membuat kelakar-kelakar yang terkesan mengesampingkan bahaya wabah. Tidak terkecuali Menteri Kesehatan saat itu, Terawan. Melihat Terawan sesantai itu, Jering mulai menjelajah di internet dan kemudian sepertinya terperangkap. Bahwa ini adalah SARS yang kedua COVID. Jadi apa kaitannya konspirasi dengan data-data itu? Semua sudah dijawab oleh Bung Hermawan. Ya, oke. Saya punya pertanyaan, kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201, sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya Corona, COVID, kenapa juga Bill and Melinda Foundation memproduksi sebuah seri dokumenter di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan? Oke. Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas? Oh, jadi ini kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konspirasi. Karena kebetulannya terlalu banyak. It's too many coincidence. Dan mereka, Bill Gates sudah lama investasi di bidang digital ID, namanya ID 2020. Oke, yang bisa saya jelaskan di sini adalah kita tuh kenapa permainan statistik angka korban ini signifikan? Dari berbagai pernyataan Terawan yang tidak sepatutnya, Jering semakin dalam terjebak di dalam imajinasinya tentang ruang permainan konspirasi. Efek dari seorang Terawan ini ternyata luar biasa. Terawan sekarang sudah tidak menjabat, tapi efeknya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Dia adalah orang yang tepat untuk disalahkan untuk keadaan sekarang. Berawal dari pernyataan menteri-menteri Jokowi yang berkelakar soal pandemi, mereka berperan menghasilkan polarisasi seperti sekarang. Jika sejak awal tidak sibuk cengengesan dan mengajak masyarakat untuk bersiap, mungkin 67.000 orang terdekat kita tidak akan berakhir dimakamkan. Belakangan, jika ada yang berpikir kalau pengikut Lois itu adalah orang-orang baru, sepertinya hal tersebut adalah salah besar. Orang-orang ini sudah ada sejak awal pandemi. Mereka mengikuti Lois hanya untuk mencari pembenaran atas apa yang mereka percaya selama ini. Mereka selalu berusaha mencari yang satu frekuensi. Dr. Louis dilaporkan ke polisi. Hari ini kabar Dr. Louis bahkan sudah dijemput oleh pihak kepolisian. Saat ini kasus Dr. Louis dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Sebelumnya Dr. Louis dilaporkan atas kasus pelanggaran undang-undang tentang wabah penyakit menular. Penyataannya menjadi kontroversial setelah soal COVID-19 bukan virus hingga pasien meninggal karena interaksi antar obat. Tidak usah terlalu jauh. Orang-orang di sekitar kita yang tiap hari kerjaannya menyebarkan hoaks soal pandemi di grup WhatsApp bermunculan entah grup keluarga, teman, dan lain-lain. Mereka akan terus mencari Lois-Lois yang lain. Jering itu salah satu hasil produk bagaimana pemerintah abai. Di banyak daerah, dalam masa pandemi ini, khususnya kondisi di Bali sangat terpuruk. Orang di sana banyak yang hidup dalam ketidakpastian. Itu salah satu faktor yang membuat Jering bersuara. Tapi, ia masih berusaha membantu dengan membagikan nasi gratis setiap hari. Setidaknya, dia masih melakukan sesuatu yang positif. Menurut pengakuan dari teman-temannya, Jering adalah seorang teman yang baik. Dan kalau kata Navikula Musik, we love him no matter what. Kita doakan saja yang terbaik untuk Jering. Jering itu lebih enak diajakin ngobrol di dunia nyata.
Kalau via media sosial, mending sih jangan, karena cuma akan buang-buang waktu. Jering adalah contoh masyarakat awam yang terperangkap dalam teori konspirasi yang menyebar di internet. Mereka sudah ada sejak awal pandemi, berawal dari menteri-menteri Jokowi yang suka bercanda karena tak teredukasi dengan baik. Mereka mencari informasi yang menurut mereka benar dan kemudian tersesat. Pandemi ini mengajari saya jika kemanusiaan itu tidak boleh hilang. Kemanusiaan harus tetap dipelihara, apapun keadaannya, seburuk apapun situasi bangsa ini, kemanusiaan jangan boleh hilang. Kita harus tetap saling bantu-membantu tanpa bertanya apa agama, suku, ras, status sosial, pilihan politik. Itu hilangkan dulu. Kita sedang susah semua, mari kita semua bersatu bersama saling bantu. Solusinya harus nyata, jangan cuma bisa menakut-nakuti.